losing time, I'm fading fast. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi rumor panas di Paddock, nama Toprak Razgatlioglu akhirnya benar-benar menyeberang ke dunia yang selama ini dianggap sebagai level dewa balap motor. MotoGP 2026 akan menjadi panggung baru bagi El Turco, dan kepindahan ini bukan sekadar kabar transfer biasa, melainkan sebuah perjudian besar Yamaha yang bisa menentukan hidup mati proyek mereka di era baru. Yamaha tidak hanya merekrut seorang juara, mereka sedang mempertaruhkan masa depan, reputasi, dan arah pengembangan motor mereka pada satu nama yang dikenal brutal di pengereman, liar di lintasan, dan dingin secara mental. Toprak Razgatlioglu resmi akan membela Yamaha mulai musim 2026 dan ditempatkan di Prima Pramac Yamaha, tim satelit utama yang kini memiliki status hampir setara tim pabrikan dalam hal dukungan teknis dan data. Keputusan ini langsung memantik perdebatan panas. Banyak yang bertanya, mengapa bukan langsung ke tim pabrikan? Jawabannya justru ada pada kecerdikan Yamaha. Penempatan Toprak di Pramac memberi ruang adaptasi yang luas tanpa tekanan instan untuk langsung menang, namun tetap membuatnya menjadi bagian vital dari proyek besar Yamaha. Ini bukan soal aman, ini soal presisi strategi. Yamaha sangat sadar bahwa MotoGP bukan World SBK. Ban berbeda, elektronik jauh lebih kompleks, aerodinamika lebih kejam, dan kesalahan kecil bisa berujung bencana. Namun justru disitulah letak daya tarik Toprak. Yamaha melihat sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh data atau simulator, X-Factor. Sesuatu yang hanya dimiliki pembalap langka. Gaya balap Toprak yang ekstrim, khususnya dalam pengereman, adalah senjata yang saat ini hampir tidak dimiliki Yamaha. Saat Ducati dan KTM mendominasi dengan tenaga dan aerodinamika, Yamaha membutuhkan pendekatan lain untuk bertarung. Dan Toprak adalah jawabannya. Mentalitas juara Toprak menjadi nilai jual terbesar. Ia bukan pembalap satu musim, bukan pula juara kebetulan. Ia telah menaklukkan World SBK bersama Yamaha dan BMW, dua pabrikan dengan karakter motor yang sangat berbeda. Itu bukan kebetulan, itu bukti adaptasi teknis dan kekuatan psikologis tingkat tinggi. Yamaha tahu, pembalap seperti ini tidak hanya cepat, tetapi mampu memberi arah. Dalam proyek MotoGP modern yang semakin teknis, pembalap pengembang adalah emas. Dan Toprak masuk kategori langka itu. Hubungan Toprak dan Yamaha sebenarnya sudah terjalin lama. Sejarah mencatat namanya sebagai pembalap yang mengantar Yamaha meraih gelar World SBK 2021 dengan R1, sebuah pencapaian monumental. Bahkan sebelum hijrah ke BMW, Toprak sempat mencicipi YZR M1 dalam beberapa tes privat di Aragon dan Jerez. Saat itu, hasilnya memang belum mengguncang dunia. Namun Yamaha memahami konteksnya. Motor mereka masih tertinggal, dan Toprak sendiri belum berada pada fase kematangan seperti sekarang. Kini situasinya berbeda. Yamaha sedang membangun ulang segalanya, termasuk proyek mesin V4 yang digadang-gadang sebagai senjata masa depan. Toprak bukan hanya juara, ia adalah ikon gaya balap ekstrim. Julukan King of Stoppies bukan sekadar gimmick. Ia benar-benar mengerem di batas yang dianggap mustahil oleh pembalap lain, seringkali membuat ban belakang terangkat tinggi saat memasuki tikungan. Gaya ini berisiko tinggi, menguras ban, dan menuntut kestabilan sasis luar biasa. Namun di sisi lain, inilah gaya yang mampu menciptakan peluang menyalip di era MotoGP modern yang semakin sulit disusupi. Yamaha melihat potensi emas di sana. Awalnya, Fabio Quartararo tidak sepenuhnya yakin. Sang juara dunia MotoGP 2021 memahami betul betapa kejamnya kelas utama. Ia secara terbuka menyebut bahwa MotoGP adalah dunia berbeda dari Superbike, baik dari karakter ban, elektronik, hingga cara motor merespons input pembalap. Namun seiring waktu, nada bicara Fabio berubah. Setelah melihat data tes terbaru dan kecepatan adaptasi Toprak, skeptisisme itu mulai mencair. Bahkan Fabio mengaku terkejut. Ini bukan basa-basi politik. Ini sinyal kuat bahwa Toprak benar-benar cepat. Struktur Yamaha pun menjadi semakin menarik. Fabio tetap menjadi ujung tombak di tim pabrikan Monster Energy Yamaha, sementara Toprak di Pramac akan menjadi laboratorium berjalan. Dua pembalap dengan gaya ekstrim yang berlawanan, namun saling melengkapi. Toprak dengan pengereman brutal dan tikungan berbentuk V, Fabio dengan kehalusan, momentum, dan jalur U khas Yamaha. Perbedaan ini justru menjadi tambang data yang luar biasa berharga. Dari Toprak, Yamaha akan belajar bagaimana motor bereaksi di bawah tekanan pengereman ekstrim, bagaimana sasis harus tetap stabil saat beban berpindah brutal, dan bagaimana elektronik harus mengakomodasi gaya agresif tanpa mengorbankan traksi. Dari Fabio, Yamaha mendapatkan referensi tentang efisiensi ban, keseimbangan sasis, dan konsistensi balap jarak panjang.
Dua pendekatan ekstrim ini bisa mempercepat evolusi YZR-M1 lebih cepat daripada satu gaya saja. Jika Yamaha berhasil menyempurnakan paket teknis mereka, terutama dalam hal tenaga mesin dan aerodinamika agar mampu menandingi Ducati dan KTM, maka kombinasi Toprak dan Quartararo bisa menjadi mimpi buruk bagi rival. Bayangkan satu motor yang mampu direm sedalam mungkin ala Toprak, namun tetap halus dan stabil di tengah tikungan seperti yang diinginkan Fabio. Itu bukan mimpi kosong, itu tujuan nyata Yamaha saat ini. Dari sisi bisnis dan global branding, kehadiran Toprak juga membuka pasar baru. Turki dan Eropa Timur adalah wilayah dengan basis penggemar yang besar dan loyal. Yamaha tidak hanya membeli kecepatan, mereka membeli magnet perhatian. Namun Yamaha menegaskan, ini bukan soal popularitas. Managing Director Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, secara tegas menyebut bahwa Yamaha memilih pembalap berdasarkan nilai performa dan kontribusi teknis. Dan Toprak memenuhi semua kriteria itu. MotoGP 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah Toprak Razgatlioglu akan langsung mengguncang kelas utama? Ataukah ia membutuhkan waktu untuk menjinakkan monster bernama MotoGP? Satu hal yang pasti, Yamaha tidak akan mengambil risiko sebesar ini tanpa keyakinan penuh. Kepindahan ini bukan sensasi sesaat. Ini adalah langkah strategis, taruhan besar, dan sinyal bahwa Yamaha siap keluar dari bayang-bayang dominasi Ducati. El Turco datang bukan untuk belajar, tapi untuk mengubah permainan. Dan MotoGP, bersiaplah, karena badai dari Turki akhirnya benar-benar tiba. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.